Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membuat video memposting jurnal umum ke buku besar studi kasus Delta Marina Service. Sebelum kita lanjut ke postingannya, kita harus mengerti dulu pengertian, peran, ataupun posting. Yang pertama, pengertian buku besar. Buku besar kumpulan dari perkiraan atau akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan yang kedua, peran buku besar. Peran pertama, tempat mencatat perubahan posisi keuangan. Dan yang kedua, memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif bila diperlukan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi penyusunan neraca, saldo, dan laporan keuangan. Dan yang ketiga, posting. Proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal umum ke buku besar. Dan langkah yang pertama, buatlah kolom-kolom untuk buku besar. Dalam itu ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Dan akun yang digunakan pada Delta Marina Service adalah harta, utang, modal, beban, dan pendapatan. Nama akun yang pertama adalah dari harta adalah kas, yaitu nomor akunnya adalah 1101. Nama akun yang kedua piutang, nomor akunnya adalah 1103. Yang ketiga adalah 1104 adalah perlengkapan, 1201 peralatan, utang, 210 utang usaha, 2201 utang bank, modal 3101 adalah modal, 3102 adalah proyek, beban 5106 adalah beban sewa, 5103 beban iklan, 5105 beban asuransi, 5109 beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan, 5104 beban listrik, air, dan telepon, 5101 beban gaji, 5108 beban keamanan, 5102 beban perlengkapan. Lanjut, dan ini dia video jurnal umum yang saya sebelumnya. Lanjut, dan kita lanjut ke buku besar Delta Marina Service dengan nama akun yang pertama adalah kas dengan nomor akun 1101. Pada tanggal 1 September terjadi penambahan modal yang berada di debit sebesar 65 juta dan saldonya juga berada di debit sebesar 65 juta. Jika berada di debit maka akan bertambah, dan jika di kredit maka akan dikurang saldonya. Dan keterangan yang kedua, pada tanggal 3 terjadi pembayaran sewa yang berada di kredit sebesar 2.500.000 dan saldonya akan berkurang menjadi 62.500.000. Dan keterangan yang ketiga, pada tanggal 6 September terjadi pendapatan jasa yang berada di debit sebesar 8.750.000 dan saldonya akan bertambah menjadi 71.250.000. Dan keterangan yang keempat, pada tanggal 9 terjadi pembayaran iklan yang berada di kredit sebesar 250.000 yang saldonya akan berkurang menjadi 71 juta yang berada di debit. Dan keterangan yang ke-5, pada tanggal 12 September terjadi pembayaran asuransi yang berada di kredit sebesar 400.000, maka saldonya berkurang menjadi 70.600.000 yang berada di debit juga. Dan keterangan yang ke-6, pada tanggal 15 September terjadi pembayaran perawatan dan pemeliharaan kendaraan yang berada di kredit sebesar 350.000 yang saldonya berkurang menjadi 70.250.000 yang berada di debit. Dan keterangan yang ke-7, pada tanggal 18 September terjadi utang bank yang berada di debit sebesar 25 juta dan saldonya akan bertambah menjadi 95.250.000 yang berada di debit. Dan keterangan yang ke-8, pada tanggal 28 September
terjadi pembayaran listrik yang berada di kredit sebesar 850.000 dan saldonya akan berkurang menjadi 94.400.000 yang berada di debit. Dan keterangan yang ke-9 pada tanggal 26 September terjadi pembayaran utang yang berada di kredit sebesar 450.000 dan saldonya berkurang menjadi 93.950.000 yang berada di debit. Dan keterangan yang selanjutnya pada tanggal 27 September terjadi pembayaran gaji yang berada di kredit sebesar 2.550.000 dan saldonya berkurang menjadi 91.400.000 yang berada di debit. Dan keterangan selanjutnya adalah pembayaran keamanan yang berada di kredit sebesar 600.000 dan terjadi pengurangan sebesar 90.800.000 pada saldo yang berada di debit. Dan keterangan yang terakhir adalah pengambilan price pada tanggal 30 September yang terjadi di kredit sebesar 1 juta dan saldonya berkurang menjadi 89.800.000. Dan kita lanjut ke nama akun yang kedua adalah piutang usaha dengan nomor akun 1103 pada tanggal 20 September. Keterangannya adalah pendapatan jasa berada di debit sebesar 11.500 dan saldonya juga berada di debit sebesar 11.500. Dan nama akun ketiga adalah perlengkapan dengan nomor akun 1104 pada tanggal 4. Keterangannya adalah utang usaha berada di debit sebesar 450.000 dan tanggal 30 September keterangannya adalah beban perlengkapan berada di kredit sebesar 400.000 dan saldonya sebesar 50.000. Mengapa 50.000? Karena terjadi pengurangan utang usaha dan beban perlengkapan sebesar 450.000 dikurangi 400.000, maka saldonya 50.000. Dan nama akun yang keempat adalah peralatan dengan nomor akun 1201 tanggal 4 September. Keterangannya adalah hutang usaha berada di debit sebesar 5.250.000 dan saldonya juga berada di debit sebesar 5.250.000. Dan nama akun yang ke-5 adalah sewa gedung dengan nomor akun 5106 dengan pada tanggal 3 September. Keterangannya adalah sewa gedung berada di debit sebesar 2.500.000 dan saldonya adalah berada di debit sebesar 2.500.000. Dan yang nomor akun yang ke-6 adalah modal atau ekuitas pada tanggal 1 September. Keterangannya adalah modal berada di debit sebesar 65 juta dan saldonya berada di debit sebesar 65 juta. Dan nomor akun yang ke-7 adalah hutang usaha dengan nomor akun 2101 tanggal 4 September. Keterangannya adalah perlengkapan berada di kredit sebesar 450.000 dan tanggal 4 juga keterangannya adalah peralatan berada di kredit sebesar 5.250.000 dan pada tanggal 26 terjadi kas berada di debit sebesar 450.000 dan saldonya adalah 5.250.000. Mengapa 5.250.000? Karena terjadi penambahan dan pengurangan. Yang pertama 450.000 ditambah 5.250.000 jadi 5.700.000 dikurangi 450.000 maka saldonya juga adalah 5.250.000. Dan akun yang ke-8 utang bank dengan nomor akun 2201 pada tanggal 18 September. Keterangannya adalah kas berada di kredit sebesar 25 juta dan saldonya juga berada di kredit sebesar 25 juta. Dan akun yang ke-9 nama akunnya adalah Prive dengan nomor akun 3102 pada tanggal 30 September terjadi kas dan berada di debit sebesar 1 juta dan saldonya juga berada di debit sebesar 1 juta rupiah. Dan yang ke-10 akunnya
nama akunnya adalah pendapatan jasa dengan nomor akun 4101. Pada tanggal 6 September terjadi kas yang berada di kredit sebesar 750.000, dan pada tanggal 20 September terjadi piutang usaha berada di kredit, maka saldonya adalah 20.250.000. Dan kita lanjut ke akun yang ke-11 dengan nama akun beban perlengkapan dengan nomor akun 5102. Pada tanggal 30 September terjadi pembayaran perlengkapan berada di debit sebesar 400.000, dan saldonya juga berada di debit sebesar 400.000. Dan yang ke-12 nama akun dengan nama akun beban perawatan dengan nomor akun 5109. Pada tanggal 15 September terjadi kas yang berada di debit sebesar 350.000, dan saldonya juga berada di debit sebesar 350.000. Dan yang ke-13 beban iklan dengan nomor akun 5103. Pada tanggal 9 September terjadi kas dengan debit dengan berada di debit sebesar 250.000, dan saldonya juga berada di debit sebesar 250.000 juga. Dengan yang dengan yang ke-14 beban asuransi dengan nomor akun 5105. Pada tanggal 12 September terjadi kas yang berada di debit sebesar 400.000, dan saldonya juga berada di debit sebesar 400.000. Dan yang ke-15 nama akunnya beban listrik, air, dan telepon dengan nomor akun 5104. Pada tanggal 24 September terjadi kas yang berada di debit sebesar 850.000, dan saldonya juga berada di debit sebesar 850.000. Dan beban gaji, nama akun selanjutnya adalah beban gaji dengan nomor akun 5101. Pada tanggal 27 September terjadi kas yang berada di debit sebesar 600.000, dan saldonya juga berada di debit sebesar 600.000. Dan nama akun yang terakhir adalah beban keamanan dengan nomor akun 5108. Pada tanggal 29 September terjadi kas yang berada di debit sebesar 600.000, dan saldonya juga berada di debit sebesar 600.000. Sekian dari video dari mencatat buku besar Delta Marina Service. Sekian, terima kasih.